Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Perkenalkan, saya Nur Izzatun Nisa Pasabdi. Saya Nur Oktavia Rahmadani. Saya Dina Kumalasari. Kami dari mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bu. Di sini pada kesempatan ini kami ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk berbagi pengalaman terkait pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam penggunaan media pembelajaran literasi digital. Sebelum kita mulai, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dulu, Bu? Oke, baiklah. Terima kasih waktunya dan sudah memilih Ibu sebagai narasumber di tugas Bahasa Indonesia ya, jurusan Bahasa Indonesia. Jadi, perkenalkan nama Ibu Siti Anggiharti, guru di SMP Negeri 1 Kundur, dan di SMP Negeri 1 Kundur ini Ibu udah mengajar selama 12 tahun. Dan sekarang status di SMP ini guru Bahasa Indonesia dan P3K. Itu aja. Ibu ngajar di kelas berapa aja, Bu? Ibu ngajar kelas 7 aja. Dan merupakan mahasiswi umrah juga. Jurusan Bahasa Indonesia. Baru tahu kan, Ibu? Ya, Bu. Terima kasih atas perkenalannya, Bu. Nah, kalau melihat dari pengalaman Ibu selama mengajar udah 12 tahun ya, Bu. Bagaimana biasanya kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan di kelas Ibu? Kegiatan pembelajaran biasanya kalau kegiatan ya, Ibu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kita materi yang kita ajar tuh harus disesuaikan, ya kan? Kalau kegiatan tuh lebih banyak ke berdiskusi gitu. Jadi disajikan sebuah video dari YouTube atau media PPT dari Canva gitu. Lepas itu kegiatan tersebut kan secara tak langsung udah kita lakukan gitu kan. Dan selanjutnya untuk apa? Supaya untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu kan. Kalau misalnya metode yang dulu-dulu itu kan menggunakan metode ceramah gitu kan. Sekarang ceramah itu bisa kita ganti dengan tadi PPT dari Canva, ya kan. Dan lepas itu dari media YouTube kita kan udah banyak nih di YouTube mulai pembelajaran sesuai dengan materi. Nah, jadi kita bisa ambil dari situ. Berarti Ibu nih dan apa, Bu? Lanjut, Bu. Lanjut aja, Ibu. Dan sering juga sih melakukan aktivitas seperti diskusi kelompok tadi dengan menggunakan presentasi dan penulisan kreatif, gitu aja sih. Berarti Ibu selama mengajar ini lebih sering ke metode berdiskusi ya, Bu? Bahasa Indonesia emang lebih harus menggunakan metode berdiskusi. Iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, apakah dalam proses pembelajaran Ibu pernah atau sering menggunakan media digital? Dalam pembelajaran menggunakan media digital, pasti dari Canva, YouTube tadi itu kan merupakan salah satu dari pembelajaran dengan menggunakan media digital kan. Nah, itu salah satunya. Kadang-kadang kita media digital Ibu di quiz, ya kan, menggunakan Kahoot gitu, quizzes, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau untuk quizzes yang tak selalu, karena kan menggunakan handphone kan, jadi siswa itu kadang-kadang kalau bawa handphone pada saat belajar bahasa Indonesia itu kan, tak selalu pernah Ibu kayak mana ya, mungkin resiko tadi kalau bawa handphone kalau di anak ya selalu berbagi. Jadi kalau untuk quizzes menggunakan handphone, Kahoot menggunakan handphone, tak selalu dilakukan pada saat ulangan harian aja. Kalau Kahoot tergantung materi yang diajar. Seperti itu. Kalau boleh tahu sedikit, Ibu bagaimana dukungan sekolah terhadap penggunaan media digital dalam pembelajaran sejauh ini? Sangat mendukung ya, karena udah disediakan salah satunya tadi ya, ada Infokus ya, dan selanjutnya menyediakan infrastruktur yang memadai, misalnya dari wifi-nya gitu ya. Dan lepas itu di sekolah kami pun menyediakan perangkat komputer yang memadai gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa
ada tugas gitu kan, siswa bisa pergi ke multi untuk membuat tugas di sana, dan mengadakan pelatihan bagi guru-guru tentang cara menggunakan media. Kami kan biasanya kan untuk semua guru yang ada di sekolah ini, biasanya kami ada pelatihan menggunakan media tadi kan, apalagi media literasi. Itu kan memang harus sesuai dengan perkembangan zaman kan, Iya, Bu. yang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana Ibu menyesuaikan penggunaan media pembelajar digital dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa? Menyesuaikan penggunaan media pembelajaran digital ya, Iya. menyesuaikan sesuai dengan karakteristik anak ya. Iya. Biasanya berusaha untuk memahami kebutuhan gaya belajar siswa. Kadang-kadang anak nih, setiap anak tak sama gitu kan, setiap siswa tak sama. Jadi menggunakan berbagai jenis media digital untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi sesuaikan dengan materi dia nak. Misalnya video untuk siswa. Video itu kan sifatnya visual gitu kan. Anak melihat secara langsung dari video dan audio. Jadi antara visual, audio, dan siswa itu sendiri ya, siswa auditori namanya. Siswa itu secara tak langsung mudah melihat, membaca, dan mendengar, ya kan? Dan berusaha untuk membuat materi yang kreatif untuk ibu ya, agar menarik siswa tetap motivasi. Itu aja sih. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tanggapan tentang Canva, tentang literasi digital. Nah, saya ingin bertanya Bu, kan dalam penggunaan media digital di kelas mungkin tidak berjalan dengan lancar. Jadi, apa yang Ibu lakukan pada situasi tersebut? Oke, gini. Kalau untuk di media digital mungkin kalau misalnya kita mau menyampaikan menggunakan media digital ya, materi tersebut kan gini nak. Mungkin salah satunya kalau dibilang keterbatasan infokus tidak mungkin kan, karena mungkin misal sekolah menyediakan infokus, menyediakan wifi gitu kan, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi ada beberapa materi juga yang kita tak menggunakan infokus tadi, ataupun kita menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Jadi secara atau pengalaman ibu menggunakan media digital ini di kelas, ya kan, seperti ya, pokoknya tetap tenang dan mencari solusi alternatifnya, misalnya dengan membuat LKPD gitu kan. Jadi satu hari itu ataupun dalam 2 jam pelajaran siswa membuat LKPD, karena di pertemuan sebelumnya kan udah melihat nih video gitu kan, seperti itu. Dan selanjutnya menggunakan kesempatan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam penggunaan teknologi. Jadi kita kan kalau guru bahasa Indonesia ini kan dalam 1 minggu itu kan ngajarnya 1 kelas 6 jam, jadi 24 jam kalau untuk guru yang sertifikasi itu kan. Nah, jadi dalam 1 minggu itu dikasih waktu 6 jam ya, tak seharusnya kita menggunakan, bukan tak seharusnya sih, tak sepenuhnya kita menggunakan media digital gitu kan. Jadi alternatifnya tadi ibu membuat LKPD gitu, ataupun membuat tugas yang berkaitan dengan materinya, seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, ini kan udah tentang situasi atau kendala ya Bu. Nah, Ibu ada harapan tidak ke depannya terkait penggunaan media digital dalam pembelajaran? Kendalanya ya, kendala yang paling sering dihadapi ketika memanfaatkan media digital, kendala yang paling sering koneksi internet. Nah, barusan tadi kan mau masuk itu bandwidth gitu kan, banyak pemakaian, karena SMP 1 ini termasuk sekolah yang besar dan gurunya pun juga banyak. Tersedia wifi memang ada 4, tapi kadang-kadang kan sinyalnya kurang bagus gitu kan. Nah, bandwidth gitu. Jadi membutuhkan internet yang stabil biasanya seperti itu. Dan untuk mengatasi hal ini ya, berusaha untuk memiliki rencana cadangan seperti menggunakan hotspot atau menyimpan materi secara lokal. Nah, jadi cara langkah-langkah lain tadi seperti itulah.
Jadi anak bisa di waktu-waktu yang tadi itu misalnya terjadi LKPD, dan selanjutnya anak mempresentasikan. Itu kan pada saat mempresentasikan ataupun pada saat membuat LKPD kan kita tak menggunakan internet dan info seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu. Nah, harapan Ibu dalam penggunaan media digital dalam masa depan atau kedepannya seperti apa Bu? Berarti harapan Ibu Ya. terkait penggunaan media digital dalam pembelajaran, Iya. gitu ya. Sebenarnya media digital ini membuat siswa termotivasi loh sebenarnya gitu kan, dengan melakukan sebuah video, dengan kita membuat pertanyaan tapi dalam bentuk games gitu kan, dalam Kahoot, quizzes, ya kan. Dalam pas itu ada yang terbaru itu ada Snow White apa gitu ya, nama aplikasinya itu. Jadi di dalam pembelajaran itu semuanya kita yang melaksanakan gitu kan. Dan anak-anak ibu yang sekarang ini kan calon guru kan. Nah, jadi bukan harapan ibu ya, harapan ibu penggunaan media digital dalam pembelajaran dapat terus meningkat dan menjadi lebih efektif. Dan berharap juga bahwa sekolah dapat terus mendukung guru-guru dalam menggunakan media digital ini dan menjadi dan lebih fokus gitu, menyediakan pelatihan dan infrastruktur yang memadai seperti itu. Nah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Sebenarnya harapan kita tuh seperti itu. Seluruh guru kalau bisa ya. Itu Ibu, kalau pelatihan itu setiap berapa kali Bu? Dalam sebulan atau dalam? Pelatihan? Iya. Pelatihan kalau misalnya tergantung dinas, ya kan? Kalau sekolah ini pasti mengadakan dalam TW itu biasa sekali. Kan kalau misalnya kita pelatihan workshop, ya kan, itu kadang-kadang tergantung dengan kebutuhan dari sekolah. Tapi kalau untuk di SMP sini, untuk narasumbernya itu biasanya kita datangkan dari dinas, pasti ada waktunya. Baik Bu, udah Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman. Penjelasan Ibu ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih banyak Iya. Bu. Semoga Ibu Iya. selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengajar ya Bu. Terima kasih Terima kasih. sekali. Dan semoga kalian calon-calon guru ya, dari mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia menjadi orang yang sukses ya kan ke depannya, dan sama-sama kita menciptakan pembelajaran digital yang lebih interaktif sehingga siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Itu aja sih pesan Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Kami akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau diwawancara. Nanti kakak-kakak ini memberi pertanyaan, nanti ada jawab ya. Oke. Nah, kakak nih mau nanya nih. Maaf ya, perkenalkan dulu ya. Ulang sama. Nah, perkenalkan nama kakak Dina Kumalasari. Nah, kawan-kawan kakak. Kakak Nur Izzatun Nisapa Sapri, biasa dipanggil Caca, anak Bukmar. Nama kakak Nur Oktavia Rahmadani. Nah, adik-adik namanya siapa? Nama saya Feni Cecilia. Nama saya Marisa Nazarina. Dari kelas berapa, Dek? Dari kelas berapa? Kelas 72. Saya juga dari kelas 72. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Nah, menurut adik-adik nih, kalau dari pengalamannya, bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas selama ini? Menurut saya, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas selama ini cukup menarik karena guru sering menggunakan
dalam pembelajaran nih, guru adik pernah menggunakan media digital dalam pembelajaran tidak? Pernah, guru bahasa Indonesia kami pernah menggunakan media digital seperti aplikasi pembelajaran interaktif, video, dan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan materi. Penggunaan media digital ini membuat pelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Oke, baik. Siapa lagi? Lanjut. Kalau dari metode, biasanya guru bahasa Indonesia kalian metode atau cara mengajarnya seperti apa di kelas? Metode atau cara mengajar? Guru bahasa Indonesia biasanya menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi. Menurut saya, metode ini cukup membantu karena bisa berbagi ide dengan teman-teman dan memahami materi lebih baik melalui diskusi. Nah, bagaimana guru Ade menyesuaikan cara mengajar berbasis digital dengan kebutuhan belajar kalian di kelas itu gimana? Guru kami sudah berusaha menyesuaikan cara mengajar berbasis digital dengan kebutuhan pelajar kami. Misalnya dengan memberikan tugas yang bisa diselesaikan menggunakan aplikasi tertentu atau memberikan materi dalam bentuk digital yang bisa diakses kapan saja. Nah, kalau perasaan guru, bagaimana perasaan kamu kalau guru mengajar di kelas menggunakan media digital itu seperti apa? Perasaan saya saat guru sedang mengajar dengan media digital cukup positif, membuat pelajaran lebih menarik dan interaktif. Saya lebih fokus dan memahami materi dengan lebih baik. Nah, kalau menurut adik nih sendiri, bagaimana harapan adik ke depannya tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Harapan saya ke depan tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar lebih banyak lagi media interaktif yang digunakan, seperti aplikasi pembelajaran yang mendukung pemahaman materi dengan cara yang lebih menyenangkan dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Baik, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan dari kakak-kakak ini. Nah, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saya bisa tadi baik, saya sekarang ke pembahasan. Jadi ini langsung saja atau gimana sistemnya? Ibu kenalkan diri dulu dari mana? Dari sebelumnya pernah saya undangnya harus jenjang dari 210 11 karena kalau yang saya kecil jadi semuanya saya kan. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana ini? Ibu berarti ngajar di semua jenjang ya Bu? Dari kelas 10, 11, 12. Sebelumnya apakah Ibu bisa ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10? Oke, baik. Saya ini kan ngajar anak SMK dan kebetulan anak SMK yang saya ajar jadi mayoritas yang saya ajar adalah perempuan, cewek-cewek. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, nanti saya biasanya menyesuaikan dengan karakteristik dari setiap kelasnya, dan itu kondisional. Jadi nanti kalau misal dari anak itu dasar, jadi nanti ada kedudukan saya
dia jadi dengan biasanya karena mereka kemarin ya mereka kelompok, jadi saya menyediakan beberapa pertanyaan, jadi mereka satu pertanyaan dari kelompok. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah. Selain itu juga ada ice breaking ketika mereka saya rasa bosan atau saya pas masuknya di jam siang. Itu kan kalau di jam siang untuk mereka untuk tetap fokus kan biasanya saya lakukan ice breaking seperti itu. Jadi kira-kira metode atau cara mengajar seperti apa yang paling sering dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Oke, baik. Untuk pembelajaran yang biasa saya gunakan, itu biasanya saya menggunakan ceramah, tapi nanti juga diselingi kadang-kadang ada mereka saya suruh buat mind mapping. Jadi nanti mereka akan mempresentasikan satu persatu. Selain itu juga nanti ada games. Biasanya saya juga menggunakan quizzes yang sekarang menjadi Waycron. Sudah? Nah, saya kira apakah dalam proses pembelajaran Ibu pernah atau sering menggunakan media digital? Oh, baik. Untuk media digital yang saya gunakan, tadi kan sudah saya sampaikan sedikit. Saya biasanya menggunakan Waycron atau Quizzes, sekarang namanya Waycron. Itu saya sering menggunakan itu untuk latihan-latihan soal. Jadi mereka kan sudah, anak-anak SMK itu kan sudah diperbolehkan untuk membawa gawai di sekolahan. Jadi saya memanfaatkan gawai mereka untuk pembelajaran dengan menggunakan Waycron. Jadi nanti menurut saya dengan penggunaan Waycron itu menarik karena kan itu nanti di Waycron-nya itu kan ada karakter-karakternya, terus nanti mereka bisa mengubah karakter-karakter sesuai keinginan mereka. Habis itu selain itu juga nanti ada peringkat, jadi nanti mereka bisa termotivasi untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi dari teman-temannya. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih Bu, bagaimana dukungan sekolah terhadap penggunaan media digital dalam pembelajaran sejauh ini? Untuk dukungan sekolah untuk media digital biasanya cuma dari wifi-nya sih, dari sekolahan. Jadi mereka kan anak-anak sekarang kan jarang punya paketan, jadi di sekolah difasilitasi wifi, dan selain itu ada proyektor sama LCD, itu aja sih. Dari sekolah kurang bukan kurang sih, maksudnya itu belum maksimal dalam memfasilitasi. Sudah? Oke. Lagi? Ngomongnya? Selanjutnya yang tanya itu Bang Fadli. Siapa? Bang Fadlinya yang tadi. Oh, ya, sebentar.
Eh, Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan penggunaan media pembelajaran digital dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa? Oke, baik. Untuk karakteristik dari anak-anak sekarang itu kan mereka mayoritas senang dan sering menggunakan gawai mereka. Selain itu juga mereka itu sangat suka pembelajaran yang tidak monoton, tidak hanya dengan ceramah saja. Mereka suka dengan pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan media digital. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sejauh ini saya menggunakan Quizzes, mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Mungkin dari kalian ada yang pernah menggunakan Quizzes mungkin atau sudah pernah membuat soalnya? Sudah Kak. Sudah, Kak. pernah menggunakan juga, tapi belum membuat soal-soal itu kami belum. Oh iya iya. Itu kan di Quizzes itu kan menurut saya itu sangat apa ya? Sangat menarik sih. Tapi sejauh ini saya hanya menggunakan Quizzes, sedangkan media-media yang lainnya itu kan masih banyak seperti Kahoot. Mungkin ada dari kalian yang menggunakan Kahoot atau Kahoot pembacaannya? Belum pernah Bu, tapi tahu Kahoot. Ya, itu juga sepertinya menarik, tapi saya juga belum mencoba itu. Yang biasa saya gunakan biasanya cuma pakai Quizzes dengan apa namanya, kalau dengan Quizzes itu kan setiap nomor, dengan setiap anak nanti kan tampilannya berbeda-beda. Jadi menurut saya ketika latihan soal itu bisa dengan Quizzes, karena apa ya, anak-anak bisa fokus dengan punyanya dia sendiri tanpa ada kecurangan hanya dengan temannya. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa kendala yang paling menurut Ibu ketika penggunaan media digital di kelas mungkin tidak berjalan seperti apa yang direncanakan? Apa yang Ibu lakukan saat situasi tersebut? Kebanyakan yang saya gunakan pakai Quizzes tadi bisa berjalan, karena kan kalau Quizzes itu kan hanya butuh modal apa namanya, HP yang stabil, yang tidak nge-lag, sama sinyalnya juga stabil. Tapi ketika ada anak yang terkendala di HP-nya, nanti bisa saya pinjamkan HP saya, karena kan biasanya saya menggunakan laptop, jadi HP saya kan tidak terpakai, jadi nanti bisa pakai itu. Selain itu juga wifi di sekolahan itu stabil, jadi untuk masalah sinyal aman. Ada lagi mungkin? Baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kan, tadi Ibu biasanya menggunakan metode ceramah buat mind mapping sama game-game sama quiz kan, Bu. Nah, itu pasti ada kendala yang paling sering dihadapi oleh Ibu kan untuk memanfaatkan digital. Itu apa, Bu, kendalanya? Kendalanya media digital ya, seperti apa ya, kalau untuk apa namanya, mind mapping itu mungkin dari anak-anak itu harus perlu persiapan yang maksimal sih, yang matang, karena kan kalau semisal mau mendapatkan hasil yang maksimal kan mereka juga harus usaha mungkin dari rumah membawa menyiapkan apa itu. Biasanya mereka itu sering lupa untuk membawa alat-alatnya itu, jadi biasanya cuma seadanya, jadi kurang maksimal itu aja sih.
Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ini ya Bu, harapan Ibu ke depannya untuk penggunaan media digital tuh seperti apa Bu? Harapan saya dengan adanya media digital ini, anak-anak bisa semakin kreatif, bisa mencari ilmu-ilmu baru, bisa menggali ilmu-ilmu baru, tidak hanya scroll-scroll TikTok saja yang kurang bermanfaat ya. Karena kan anak-anak sekarang kan mereka emang apa ya, suka scroll-scroll TikTok, jadi malas mencari informasi. Padahal dengan adanya media digital, dengan adanya Google, adanya yang sekarang ChatGPT, itu kan sangat memudahkan kita sebagai pelajar lah, mereka sebagai pelajar harusnya kan mereka bisa memanfaatkan media dan kecanggihan teknologi ini dengan baik. Tapi sekarang saya rasa kurang, dan harapan saya ke depannya mereka itu tidak malas untuk membaca. Ya. Karena bisa dilihat dari kondisi sekarang, anak-anak itu membaca informasi yang ada di grup saja mereka tidak menyimak dengan baik, apalagi suruh membaca bahasa Indonesia teksnya yang panjang-panjang. Itu juga menjadi kendala, dan harapannya mereka tidak malas untuk membaca. Jadi sama tambahan sama karakter, karena kan karakter sekarang baru digencar, baru diangkat, karena kan anak-anak sekarang kan kurang lah ya. Itu juga harapan saya, mereka bisa saling menghargai satu sama lain, baik dengan gurunya ataupun dengan sesama muridnya, karena kan pemberian sekarang sangat banyak ya. Jadi harapan saya mereka itu bisa saling jaga, saling satu tujuan lah ya, mereka kan sama-sama mau belajar. Baik, terima kasih jawabannya Bu. Selanjutnya dilempar ke abangnya. Mungkin masih ada lagi. Tidak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk semuanya. Salam kenal ya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi di Gemit. Nah, Ibu boleh perkenalkan diri lagi, tadi tidak kerekam Bu. Oh, oke, baik. Maaf ya Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Bucinur Astuti, guru bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Insan Mulia. Sudah? Apa perlu? Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Jawabannya kurang memuaskan. Sudah baik kok Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Husain dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya tidak sendirian. Perkenalkan, teman-teman saya dari Umrah. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Ramadhani. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dina Kumarsari dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Salam kenal, Dek. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Zahra dari
SMK Kesehatan Insan Mulia Yogyakarta, kelas 11. Baik, sebentar. Izin pertanyaan satu. Kalau dari pengalaman kamu, bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas selama ini? Selama ini kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia itu cukup menarik. Kadang guru juga menjelaskan seperti kayak ceramah gitu. Kemudian kami diminta untuk membaca teks, terus nanti biasanya diskusi sama teman. Kadang juga disuruh buat karangan seperti puisi gitu. Tapi kalau pelajarannya terlalu banyak teori itu kadang membosankan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, metode atau cara mengajar seperti apa yang biasanya digunakan guru bahasa Indonesia di kelas kamu? Biasanya guru menggunakan metode seperti ceramah atau tanya jawab, kadang juga diskusi kelompok. Cara itu cuma ya lumayan membantu juga, apalagi kalau diselingi sama kejadian yang nyata atau tayangan video. Tapi kalau hanya menjelaskan tanpa variasi, kadang juga susah fokus dan kurang paham. Oke, selanjutnya kan tadi ada jelaskan tuh kan diskusi, ceramah, dan menonton video. Nah, kamu suka memilih metode yang mana? Kan tadi ada dijelasin kan metode-metodenya tuh ada ceramah, diskusi, dan yang nonton video. Nah, kamu suka memilih metode yang mana? Diskusi kah atau ceramah? Kamu suka yang mana? Kalau bisa dulu, guru. Diskusi kelompok. Oke. Nah, bagaimana guru kamu menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan belajar di kelas? Guru berusaha menyesuaikan dengan memberi contoh yang dekat dengan kehidupan kami. Misalnya kalau belajar teks eksposisi, kami diminta mencari artikel di internet tentang hal yang sedang tren di kalangan siswa. Jadi materi Baik, terima kasih jawaban adik-adiknya. Nah, ini selanjutnya mau kamu nanya nih tentang perasaan kamu dalam pembelajaran. Nah, perasaan kamu dalam pembelajaran itu bagaimana jika guru mengajar? Apakah bisa diulangi sekali lagi? Baik, maaf ya, sorry ya. Nah, kakak mau nanya nih, bagaimana perasaan kamu kalau guru mengajar dalam menggunakan media pembelajaran yang diterapkan?
misalnya nih ya, kalau gurunya kalau dalam metode ceramah ada merasa bosan atau jenuh nggak dalam pembelajaran? Atau senang-senang aja dengan metode yang dilakukan guru gitu? Perasaan kamu gimana? Kamu apa pendapat pribadi adik aja? Kalau saya misalnya dalam ujian pakai Google Chrome, adik kayak ngerasa senang bisa milih bisa menggunakan HP, main HP gitu. Senang menggunakan Google Chrome saat mencari tugas. Boleh. Itu adik perasaannya gimana? Kalau misalnya itu guru dalam bahasa Indonesia pernah gunain PPT nggak atau memaparkan materi kayak slide-slide PPT dari Canva tuh buat poster? Nah itu perasaan adik kalau melihat media pembelajaran yang seperti itu, perasaan adik seperti apa? Ceritakan saja, tidak apa-apa. Berarti pernah menggunakan media digital. Senangnya lebih mudah dipahami karena ada kayak poin-poinnya gitu loh. Oke. Jadi ada lebih senang metode dalam pemberian materi PPT daripada ceramah. Harapan kamu dalam kedepannya tentang pembelajaran Indonesia berbasis digital? Lebih sering lebih menarik lah, kayak dibuat game edukatif itu, atau bisa proyek kreatif yang bisa kami buat sendiri, tapi juga seimbang dengan kegiatan diskusi langsung supaya kami tetap aktif berpendapat. Baik, terima kasih jawabannya, Dek. Ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.